Selamat pagi adik-adik. Kembali kita berjumpa dalam pelajaran agama Katolik. Apa kabar hari ini? Oke, terima kasih semuanya sudah dalam keadaan baik-baik dan semuanya dalam keadaan semangat. Jadi kita bersyukur hari ini kita masih diberi nafas kehidupan yang baru. Baik adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita mengawalinya dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Baik adik-adik, kita akan cek dulu kehadiran semuanya. Nah, tema pelajaran kita hari ini adalah tentang suara hati. Apa tujuan pembelajaran kita dari tema ini? Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mensyukuri anugerah suara hati yang diberikan Allah kepada dirinya dan mampu bertindak sesuai dengan suara hatinya, sehingga bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap berbagai pilihan hidupnya. Adik-adik pasti sudah sebelumnya mendengarkan kata suara hati. Nah, Ibu Guru tanya dulu, kira-kira apa yang kamu ketahui tentang suara hati? Oke, semua apa yang sudah dijawab, semuanya baik adanya. Nah, adik-adik, apa yang akan kita pelajari dari tema suara hati pada hari ini? Yang pertama, kita akan bersama-sama menjelaskan apa pengertian. Lalu yang kedua, apa fungsi suara hati? Lalu yang ketiga, proses kerja suara hati. Dan yang keempat, pembinaan suara hati. Dan yang kelima, ajaran kitab suci dan ajaran gereja yang membicarakan tentang suara hati. Nah, adik-adik, kita masuk ke poin yang pertama, pengertian suara hati. Suara hati dalam bahasa Latinnya itu conscientia dan dalam bahasa Inggrisnya conscience, yang berarti kesadaran, pengetahuan. Hati nurani ada dua pengertiannya, ada arti sempit dan ada juga arti luasnya. Nah, apa arti luas dari hati nurani? Secara luas, hati nurani diartikan sebagai kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Dan pengertian sempitnya adalah penerapan akan kesadaran moral dalam suatu situasi yang konkret untuk bisa menilai suatu tindakan manusia, apakah itu baik ataukah itu buruk. Nah, adik-adik, kesadaran moral itulah bentuk tanggung jawab dari otonomi manusia. Hati nurani di sini tampil sebagai hakim yang baik dan jujur, walaupun suara hati itu bisa saja keliru. Nah, kita masuk ke poin yang kedua adalah fungsi suara hati. Suara hati itu yang pertama berfungsi sebagai petunjuk atau indeks, sebagai pegangan, pedoman atau norma untuk bisa menilai suatu tindakan. Apakah saya harus melakukan suatu tindakan itu ataukah saya tidak boleh melakukan tindakan tersebut. Lalu fungsi yang kedua adalah suara hati itu sebagai hakim atau iudex, yaitu memegang peraturan-peraturan konkret di dalam kehidupan sehari-hari yang akan mengadili apakah yang saya lakukan tadi benar ataukah salah. Lalu yang ketiga adalah suara hati itu berfungsi sebagai vindex atau penyadar
untuk menyadarkan manusia akan nilai dan harga dirinya. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki nilai dan harga diri. Lalu inti yang ketiga adalah proses kerja suara hati. Adik-adik, kira-kira seperti apa sih proses kerja suara hati itu? Nah, proses kerja suara hati itu yang pertama, sebelum bertindak, suara hati itu berfungsi sebagai petunjuk atau indeks yang mengingatkan kepada kita akan pengetahuan bahwa ada yang baik dan ada yang buruk. Jadi sebelum bertindak, dia hanya mengingatkan kita saja. Lalu kita masuk ke poin yang kedua, yaitu saat menjelang bertindak. Jadi saat menjelang bertindak, suara hati itu berfungsi sebagai hakim atau iudex. Jika itu sesuatu yang baik, maka dia akan menyuruh melakukan pekerjaan atau tindakan tersebut. Tetapi jika itu adalah sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang jahat, maka dia akan melarang atau menghindari untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Lalu proses kerja yang ketiga adalah sesudah tindakan itu dilakukan. Nah, sesudah tindakan itu selesai dilakukan, ia berfungsi sebagai vonis atau vindex yang akan menyatakan apakah perbuatan itu tepat atau tidak tepat. Jika perbuatan itu tepat, maka dia akan memberikan sebuah pujian atau apresiasi. Jika tidak, maka bukan tidak mungkin kita pasti merasa tidak akan tenang. Lalu yang keempat adalah pembinaan suara hati. Nah, adik-adik, apakah suara hati itu bisa keliru? Suara hati itu bisa saja keliru, adik-adik. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti selalu berada bersama orang lain, berinteraksi bersama dengan yang lain, dengan teman-teman di sekolah, dengan bapak ibu guru, dengan orang tua, ataukah saudara-saudara kita yang lainnya. Nah, tentu saja ketika berhadapan dengan mereka, suara hati kita juga bisa saja keliru. Nah, apa penyebab suara hati kita itu bisa keliru? Yang pertama, suara hati itu bisa keliru karena kita tidak pernah menghiraukan apa kata hati atau apa suara hati kita berbicara tentang apa. Lalu yang kedua, pengaruh emosi seperti malu, takut, marah, dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu karena kurangnya pendidikan nilai dalam keluarga. Contohnya tentang nilai kejujuran, kemudian nilai cinta kasih, kemudian tentang kedamaian. Jadi ketika dalam keluarga tidak ditanamkan pendidikan nilai-nilai seperti itu, maka itu bisa saja membuat hati nurani kita bisa keliru. Lalu yang keempat adalah pengaruh lingkungan dan pandangan dalam masyarakat. Ketika lingkungan mengajarkan kita tentang sesuatu yang tidak baik, maka bukan tidak mungkin kita juga nanti tidak bisa mendengarkan apa kata hati kita. Jadi kita cenderung mengikuti tren-tren atau apa tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh lingkungan atau masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, ketika suara hati itu bisa keliru, maka suara hati itu harus dibina. Bagaimana cara kita membina suara hati? Nah, adik-adik, suara hati kita itu bisa dibina dengan cara. Yang pertama itu adalah mengikuti suara hati dalam segala hal. Ya. Dalam segala aspek kehidupan kita, jadi kita harus tetap mendengarkan dan mengikuti apa suara hati kita.
Lalu yang kedua, ketika hati kita bimbang, kita bisa konsultasi kepada orang yang ahli. Contohnya kepada pastor yang bisa kita percayai. Lalu yang ketiga adalah mencari keterangan pada sumber yang baik. Contohnya membaca kitab suci, dokumen-dokumen gereja, atau buku-buku lain yang bermutu. Nah, adik-adik, jadi ketika suara hati kita bisa keliru, maka kita bisa membina suara hati kita dengan apa yang sudah dijelaskan oleh ibu guru tadi. Nah, sekarang apa kata kitab suci dan ajaran gereja yang membicarakan tentang suara hati? Nah, kita lihat bersama ajaran kitab suci. Ajaran kitab suci yang pertama, kita berpedoman pada teks Roma bab 2 ayat 14 sampai dengan 16. Adik-adik bisa membaca teks tersebut. Oke. Nah, adik-adik, setelah adik-adik membaca teks kitab suci tersebut, Ibu akan menjelaskan kira-kira apa inti dari perikop kitab suci yang baru saja kita bacakan. Nah, dari perikop kitab suci yang kita bacakan tadi, jadi Santo Paulus mengatakan kepada kita bahwa dalam diri kita ada dua hukum. Dua hukum itu adalah yang pertama hukum Allah dan yang kedua itu adalah hukum dosa. Jadi kedua hukum itu saling bertentangan. Apa itu hukum Allah dan apa itu hukum dosa? Hukum Allah itu adalah hukum yang menuju kepada kebaikan. Sedangkan hukum dosa itu adalah hukum menuju kepada keburukan. Jadi, Santo Paulus menyadari bahwa selalu ada pergulatan yang baik dan yang jahat dalam hati manusia. Itu bisa kita bandingkan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 7 ayat 13 sampai dengan 26. Nah, dalam Galatia, bab 5 ayat 18, Santo Paulus juga mengatakan bahwa kita harus memberikan diri dipimpin oleh roh. Kita harus berusaha memenangkan hati nurani kita dan mengalahkan kecenderungan kita yang menyesatkan. Jadi, kita harus peka terhadap sapaan dan rahmat Allah. Biarkan roh Allah yang bekerja atas diri kita. Itu ajaran kitab suci yang membicarakan tentang suara hati. Nah, apa dokumen gereja? Dokumen gereja yang berbicara tentang suara hati, itu kita lihat yang pertama dalam Katekismus Gereja Katolik 1778. Apa isi dokumen tersebut? Adik-adik, dalam dokumen Katekismus Gereja Katolik 1778, suara hati atau hati nurani adalah keputusan akal budi di mana manusia mengerti apakah satu perbuatan konkret yang ia rencanakan, sedang laksanakan, atau sudah laksanakan, baik atau buruk secara moral. Nah, dalam segala sesuatu yang ia katakan atau lakukan, manusia berkewajiban mengikuti dengan seksama apa yang ia tahu bahwa itu benar dan tepat. Oleh keputusan hati nurani, manusia mendengar dan mengenal penetapan hukum ilahi tersebut. Lalu dalam Gaudium et Spes artikel 16 juga berbicara tentang hati nurani. Di situ dikatakan bahwa tidak jarang terjadi bahwa hati nurani itu keliru karena ketidaktahuan yang tak teratasi. Karena hal itu, ia tidak kehilangan martabatnya.
Hal itu sebenarnya tak perlu terjadi kalau manusia berikhtiar untuk mencari yang benar dan mencari yang baik. Itu artinya apa? Manusia tidak boleh tunduk dan mengalah pada situasi yang membelenggu suara hati. Dengan bantuan Roh Allah, kita dimampukan untuk mengalahkan kekuatan dahsyat yang menguasai suara hati kita, yang oleh Santo Paulus dinamai kuasa atau keinginan daging. Nah, adik-adik pasti sudah memahami, mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Sekarang Ibu bertanya, coba adik-adik menjelaskan kira-kira apa cara kerja suara hati. Terima kasih. Lalu yang kedua, kira-kira mengapa suara hati kita itu bisa keliru? Terima kasih, apa yang sudah ada jawab semuanya benar. Lalu yang ketiga, apa manfaat suara hati? Terima kasih adik-adik. Jadi supaya suara hati kita tidak keliru, maka kita setiap waktu harus bisa mendengarkan dan menghiraukan suara hati. Terima kasih. Salam dan doa, salam semangat, dan Tuhan memberkati.